Hari Raya Misteri Allah Tritunggal Maha Kudus. Saya katakan misteri, apanya yang misteri? Bukan soal jumlahnya, Allah satu, Allah dua, Allah tiga, tidak. Ya. Tetapi pertama-tama misterinya ada di dalam hubungan. Kesatuan itu, sadar atau tidak, seringkali kita bilang, kemuliaan pada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tidak mudah loh menerima apa yang disampaikan Yesus. Murid-murid aja kebingungan kok. Salah satu contohnya apa, Romo? Yaitu Filipus. Yesus, tunjukkanlah Bapa itu pada kami. Kalau kami sudah engkau tunjukkan Bapa itu, selesai sudah. Lalu Yesus bilang apa? Filipus, sekian tahun engkau, sekian lama engkau bersama-sama aku. Engkau masih tanya tunjukkan Bapa kepadaku. Lalu dia katakan, barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa. Dia menjanjikan atau mewujudkan janji yang diberikan Bapa, yaitu memberikan Roh Kudus. Supaya engkau tahu seluruh kebenaran. Kebenaran apa, Romo? Besok itu kalau kamu percaya kepadaku, engkau juga akan ada dalam kesatuan seperti Bapa dan aku. Kesatuan Allah Tritunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus. Sehingga engkau mengetahui seluruh kebenaran. Kebenaran apa, Romo? Kalau Anda lapar di dunia ini, Anda harus makan. Tetapi engkau nanti akan tahu seluruh kebenaran ketika engkau berada bersama aku. Engkau lapar, tidak perlu makan. Nanti kalau kamu sudah bersatu dengan aku, tidak ada sakit. Jadi engkau hidup tetapi tidak membutuhkan hal-hal itu. Makan yang secara jasmani untuk hidup aja sudah tidak butuh kok. Sakit penyakit yang menimpa tubuhmu ini sudah tidak ada lagi kok. Apalagi soal kenikmatan. Misalnya ada dari manapun yang di surganya besok kalau engkau naik masuk ke surga, janjikan kayak gitu itu bohong. Ojo mbok percaya. Jadi orang Kristen, murid Yesus itu harus yang cerdas. Kalau ada orang pinter kayak apa masih bisa dibujuki orang. Kau mau punya gelar profesor, mau punya gelar pastor, mau punya gelar apa. Kalau masih mudah dibohongi, berarti kamu itu lebih bodoh daripada yang membohongi. Roh Kudus itu menjadikan Anda memanggil Allah itu Bapa. Yang kedua, Roh Kudus itu akan menjadikan engkau akan mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Siapapun yang tidak menyatakan Yesus sebagai Tuhan, tidak tahu dimasuki roh apa. Roh macan, roh kuda, roh apa. Orang yang dikasih Roh Kudus, dia akan menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Dan itu tidak satu hal yang membingungkan. Masa manusia jadi Tuhan? Salah cara mikirmu. Bukan manusia jadi Tuhan. Tuhan jadi manusia. Selesai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudara umat Allah yang terkasih, hari ini adalah hari Minggu pertama sesudah Pentakosta. Dan Gereja Katolik seluruh dunia merayakan Hari Raya Misteri Tritunggal Maha Kudus. Oleh karena itu, marilah dengan rendah hati kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan agar Roh Kudus, Roh kebenaran yang sudah diberikan oleh Tuhan memampukan kita sekurang-kurangnya mendekati misteri Allah Tritunggal di dalam keyakinan pengajaran iman para rasul kepada gereja. Maka marilah kita akui dosa dan kelemahan kita, kesombongan kita, kekurang rendahan hati kita di hadapan Allah Tritunggal, agar kita yang tidak layak ini, kita dipantaskan dalam peristiwa penyelamatan ini. Mari kita hening sejenak. Saudara-saudara terkasih, setelah minggu kemarin kita mungkin dibingungkan dengan pribadi ketiga dari Allah, yaitu Roh Kudus, Pentakosta. Sekarang kita lebih dibingungkan lagi dengan Hari Raya Misteri Allah Tritunggal Maha Kudus. Saya katakan misteri, apanya yang misteri? Bukan soal jumlahnya, Allah satu, Allah dua, Allah tiga, tidak. Ya. Tetapi pertama-tama misterinya ada di dalam hubungan. Ya. Kesatuan itu yang tidak mungkin manusia bisa mengerti kesatuan itu. Saya katakan, saudara-saudara, sadar atau tidak, seringkali kita bilang kemuliaan kepada kadang dibuang ya. Karena itu lebih soal akrab ya. Kemuliaan pada Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
itu sangat manusiawi. Tetapi ketika sudah di depannya diberi embel-embel Allah, menjadi pusing kita. Mestinya yang penuh harusnya adalah kemuliaan kepada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Tapi kita kan sukanya main potong. Kemuliaan pada Bapa, Putra, Roh Kudus. Tanpa kita mengerti makna. Mengapa kita harus menyebutkan itu? Memang dihadapkan pada suatu dilema ini, ya. Kalau gereja menyebutkannya Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, orang yang tidak mengerti akan mengatakan, lah halai orang Kristen telu. Karena kok sebut Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Tapi kalau kita mengatakan kemuliaan kepada Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, jadi dilema juga. Putra itu kan anak, jadi manusia. Lah masa Allah beranak? Bingung memang. Tetapi kalau kita itu menerima begitu saja, berarti engkau mengimani sesuatu yang engkau tidak mengerti. Coba kalau misalnya Anda tidak fasih berbahasa Inggris, Anda pas datang ke Inggris, diajak teman atau apa gitu. Terus Anda misa di sana. Mereka pakai bahasa Inggris, emang engkau tahu? Kau melakukan sesuatu yang engkau tidak mengerti. Ini akan menjadi kesukaran tersendiri. Injil ini sebenarnya mau berbicara tentang, saya katakan tadi, kesatuan antara Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang mana tekanannya seperti dikatakan Yesus adalah di dalam pribadi yang ketiga yang sudah diberikan pada waktu Pentakosta seminggu yang lalu. Dan seringkali Yesus sudah menyatakan bahwa Roh Kudus itu mempunyai banyak sebutan. Yesus mengatakan nanti kalau Roh Penghibur itu sudah datang, kalau Roh Penolong yang lain itu sudah datang, ya katakan lagi, kalau Roh Kebenaran itu sudah datang, ya, dijelaskan di mana itu, ya terutama di dalam firman-firmannya. Masalahnya kita ini kan tidak hafal. Romo mengatakan Roh Penghibur, di mana ayatnya? Romone gak apal. Apa maneh umate. Nanti umatnya ditanya, lah romone ae gak apal, umate kon apal. Ini bukan masalah hafal dan tidak hafal. Ini adalah masalah engkau mengerti apa enggak. Orang yang mengerti belum tentu hafal. Orang yang hafal juga belum tentu mengerti. Bingung jadinya. Memang kalau kamu sudah hafal, mengerti? Enggak. Ya. Banyak itu disebutkan kalau kamu suka tekun baca Alkitab, lama-lama ya hafal. Tapi kita disuruh baca Alkitab bukan untuk menghafalkan ayat per ayat, tapi supaya engkau mengerti. Bagaimana engkau mengerti? Ya ini baru ada gandengan. Nanti kalau Roh Kebenaran itu sudah datang, Roh Penolong yang lain itu nanti yang akan membuat kamu mengerti. Tadi Yesus sudah berkata kan, sekarang kamu belum bisa mengerti. Itu sebabnya Roh itu belum saya berikan. Tapi kalau Roh itu sudah aku berikan, kamu akan mengetahui seluruh kebenaran. Itu yang penting, mengetahui seluruh kebenaran, bukan mengetahui segala sesuatu. Kau bisa lihat segala sesuatu tapi belum tentu apakah itu benar atau tidak. Sebab Allah atau manusia hanya berkenan kepada Allah kalau dia dibenarkan. Lihat itu. Seluruh manusia siapapun akan berkenan di hadirat Allah kalau dia dibenarkan oleh Allah. Maka penting sekali itu hidup benar.
Tapi kan seringkali kita bilangnya yang penting hidup baik ya Romo, baik belum tentu benar. Benar pasti baik. Kadang-kadang kita tidak bisa membedakan benar dan baik. Kadang-kadang kan banyak orang tanya, Romo, berbohong atau mencuri demi kebaikan, enggak apa-apa kan Romo? Loh itu toh. Ya, seringkali kita sehingga kita melegalkan nyolong pokoknya untuk kebaikan kan Romo. Tapi kan orang enggak bilang, Romo mencuri demi kebenaran, enggak enek. Sing enek mencuri demi kebaikan. Tidak mudah menjawab itu, tapi seringkali saya katakan, nanti dulu dah, berbohong mencuri itu menurut kamu baik atau tidak? Benar atau tidak? Tidak Romo. Lah kok kamu ngomong mencuri demi kebaikan? Gak enek. Jangan tertipu kita. Siapa yang melakukan penipuan semacam itu? Yesus berkata, bapa segala dusta, yaitu si iblis. Maka Yesus mengkanter itu. Oleh karena itu aku berkata, kalau ya katakan ya, tidak katakan tidak. Selebihnya setan alas. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Itulah misteri kesatuannya antara Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kalau Bapa berkata iya, Anak Allah Putra juga iya, Allah Roh Kudus juga iya. Keintiman ini, kesatuan yang seperti ini bahkan tidak dijumpai dalam kehidupan hubungan suami istri. Suami istri kan dipersatukan dalam perkawinan, satu roh. Tapi kadang suaminya bilang iya, istrinya no. Suaminya bilang no, istrinya bilang yes. Tapi kalau Allah Tritunggal Kesatuan ini tidak mungkin terjadi. Kalau Bapak mengatakan, engkau harus disalib ya anakku, sang anak akan berkata, iya. Enggak gini, jangan Bapak. Kan ada cara lain. No, Roh Kudus menguatkan sang putra. Iya itu benar. Inilah kesatuan yang tidak mudah. Roh kebenaran hanya akan diutus supaya murid-murid ini hanya bisa memahami apa yang disampaikan Yesus. Tidak mudah loh menerima apa yang disampaikan Yesus. Murid-murid aja kebingungan kok. Salah satu contohnya apa Romo? Yaitu Filipus. Yesus, tunjukkanlah Bapa itu pada kami. Kalau kami sudah melihat, engkau tunjukkan Bapa itu, selesai sudah. Lalu Yesus bilang apa? Filipus, sekian tahun engkau, sekian lama engkau bersama-sama aku, engkau masih tanya tunjukkan Bapa kepadaku. Filipus, saya kasih tahu. Lihat itu, para rasul enggak ngerti-ngerti. Padahal gamblang Yesus menyatakannya. Oh, dia katakan, barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa. Kalau Yesus yang tidak mengajarkan, engkau tidak akan ngerti. Jadi ketika Anda baca firman, Romo saya kok tidak ngerti-ngerti, anjan iyo. Ini pikiran Allah, bukan pikiran manusia. Tetapi Yesus katakan tekunlah, nanti roh kebenaran itu akan aku datangkan supaya engkau mengetahui kebenaran. Mengetahui apa? Hal-hal yang akan datang, yang akan disampaikan oleh Yesus melalui Roh Kudus. Itu sebabnya dia menjanjikan atau mewujudkan janji yang diberikan Bapa, yaitu memberikan Roh Kudus supaya engkau tahu seluruh kebenaran. Kebenaran apa Romo? Besok itu kalau kamu percaya kepadaku, engkau juga akan ada dalam kesatuan seperti Bapa dan aku. Kesatuan Allah Tritunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus, sehingga engkau mengetahui segala sesuatu. Nanti kamu kalau sudah bersatu dengan aku, kau akan tahu seluruh kebenaran. Kebenaran apa Romo? Kalau Anda lapar di dunia ini, Anda harus apa? Memang bayar no makanan, enggak kan? Harus makan.
Tetapi engkau nanti akan tahu seluruh kebenaran ketika engkau berada bersama aku. Engkau lapar, tidak perlu makan. Kalau badanmu ini tidak enak, engkau sakit. Nanti kalau kamu sudah bersatu dengan aku, tidak ada sakit-sakit. Jadi engkau hidup tetapi tidak membutuhkan hal-hal itu. Makanan aja yang untuk hidup aja enggak butuh kok. Apalagi soal lain-lain. Di surga dijanjikan kenikmatan seksualitas. Kalau Anda tidak menjalankan seksualitas, memang Anda akan mati. No. Kalau tidak makan, kau mati. Makan yang secara jasmani untuk hidup aja. Sudah enggak butuh kok. Sakit penyakit yang menimpa tubuhmu ini sudah tidak ada lagi kok. Apalagi soal kenikmatan, ngapain? Nah, kalau ada misalnya ada dari manapun yang di surganya besok kalau engkau naik masuk ke surga janjikan kayak gitu itu bohong. Ojo mbok percaya. Apain percayain itu? Tidak sebodoh itu. Oh, jadi orang Kristen murid Yesus itu harus yang cerdas. Jangan iya atau 2L lolak lolok itu bujuki orang. Kalau ada orang pinter kayak apa masih bisa dibujuki orang, kalau bisa masih dibodohi orang berarti dia lebih bodoh. Kau mau punya gelar profesor, mau punya gelar pastor, mau punya gelar apa, kalau masih mudah dibohongi berarti kamu itu lebih bodoh daripada yang membohongi. Itulah alam misteri kita. Ya. Roh kebenaran itu yang akan membawa kamu kepada pemahaman yang lebih mendalam. Oleh karena itu saudara-saudara, apa hubungan Injil hari ini dengan Hari Raya Tritunggal yang Maha Kudus? Apa yang dikatakannya tentang Allah Tritunggal? Kesatuan yang tak terselami. Tidak bisa itu diselami. Seperti saya beri contoh. Suami istri enggak, itu masih bisa diselami ya. Tapi Allah ini kesatuannya tidak bisa diselami. Siapa yang mampu menyelami kesatuan itu? Karena melebihi kesatuan dari suami istri itu sebabnya Allah berkata, Yesus berkata, Roh Kudus menyatakannya bahwa kamu sekarang bukan lagi satu, bukan lagi dua, tetapi satu saja. Dalam perkawinan kan dikatakan begitu. Supaya kesatuan itu seperti kesatuan Allah Bapa. Satu iya, yang lain juga iya. Bukan satu iya, yang lain tidak. Pasti akan pecah perang dunia ke 3,5 mungkin. Tidak usah 4 atau 3,5. Akan perang terus. Allah kita bukanlah Allah yang seperti itu. Yesus memang menjadi pusat kesatuan itu, tetapi kita hanya sampai kepada pusat kesatuan kalau roh kebenaran itu datang. Dia yang akan memimpin kita pada seluruh kebenaran. Dari mana? Yang didengar dari Yesus. Pasti itu kebenaran. Roh Kudus menyampaikan pada kamu, roh yang berbicara dalam dirimu menyampaikan kebenaran. Kebenaran yang datang dari Yesus. Loh kok bisa Romo, Yesus kebenaran? Lah dia mendengar dari Bapa kok, yang disampaikan Yesus kepada kamu itu dari Bapa. Yesus menyampaikan lewat Roh Kudus. Jadi tidak ada kepalsuan. Itu roh yang satu. Ya. Maka roh kebenaran itu hanya akan datang dari dalam diri Yesus lewat pribadi ketiga, yaitu Roh Kudus. Ya, itu jelas di situ. Karena apa? Ya, dia berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Kecuali dia bilang, akulah jalan kebohongan dan kematian. Dia sendiri kok berkata begitu kok. Bukan pribadi yang lain. Itu yang menyebabkan kesatuan itulah yang harus dipelihara oleh gereja, oleh Anda, oleh saya.
Itu tentang pengajaran-pengajaran, bahkan dikatakan bahwa Allah Bapa menyampaikan apa yang menjadi milik Bapa. Yesus menyampaikan apa yang menjadi milik Bapa, dan Roh Kudus menyampaikan apa yang menjadi milik Yesus. Segala sesuatu nanti akan diberikan kepadaku yang Allah Bapa punya. Roh Kudus itu menjadikan Anda memanggil Allah itu Bapa. Kalau di dalam diri manusia siapapun Roh Kudus tidak ada di situ, dia tidak akan bisa menyebut Allah itu Bapa. Itu yang pertama. Kita diajarkan mengenai segala sesuatu yang nanti kamu tidak tahu, termasuk itu. Emang ada di tempat lain yang manggil Allah itu Bapa? Enggak ada, kecuali di Kristen. Allah ya Allah, ada anak bapak-bapakan. Yang kedua, Roh Kudus itu akan menjadikan engkau akan mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Karena Roh Kudus. Siapapun yang tidak menyatakan Yesus sebagai Tuhan, tidak tahu dimasuki roh apa. Roh macan, roh kuda, roh apa. Hanya orang yang dikasih Roh Kudus, dia akan menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Dan itu tidak satu hal yang membingungkan. Masa manusia jadi Tuhan? Salah cara mikirmu. Bukan manusia jadi Tuhan, Tuhan jadi manusia. Selesai. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara, kita kesatuan seperti inilah yang perlu kita miliki, ya. Apa yang menjadi milik Bapa adalah juga menjadi milik Yesus secara keseluruhan. Betapa tak terpisahkan kesatuan antara Bapa, Putra, dan Roh kebenaran. Roh Kudus itu yang menjadi milik yang satu juga menjadi milik yang lain. Yang disampaikan oleh yang satu didengarnya dari yang lain. Di dalam Bapa ada kesatuan yang tak terselami. Itu sebabnya gereja merayakan Hari Raya Misteri Tritunggal yang Maha Kudus. Bagaimana gereja di zaman seperti ini harus memberi kesaksian tentang imannya akan misteri kesatuan Allah Tritunggal yang tak terselami ini? Dengan cara hidup dalam persatuan sebagai suami istri, di dalam rumah, dengan gereja, di dalam gereja, dengan dunia, dalam kasih seperti antara Bapa dan Putra, iman akan keesaan Allah dan kasih tidak pernah terpisahkan. Itulah yang harus kita gali terus-menerus agar kita akhirnya kelak mengetahui segala sesuatu yang akan datang, yaitu setelah kematian kita akan mengetahui segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan yang akan datang. Mari kita mohon agar sekali lagi misteri Allah Tritunggal itu semakin menjadikan kita mendekati Roh Kudus. Kita hidup di era, di zaman Roh Kudus. Mari kita tempatkan sekarang Roh Kudus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tekunlah memohon di dalam novena Roh Kudus, dalam doa-doa Anda, karena ini adalah era Roh Kudus, Roh kebenaran yang akan memerdekakan kita sekalian. Misteri Allah Tritunggal akan menyelami pikiran hidup kita sehingga kita semakin bersatu dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Karena kamu adalah anak, Allah telah mengutus roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Tuhan bersamamu. Berkat Allah senantiasa dilimpahkan pada saudara sekalian beserta seluruh anggota keluarga, komunitas-komunitas senantiasa dibawa ke dalam kebenaran. Jika roh kebenaran itu sudah datang, memerdekakan saudara melalui naungan, lindungan, bimbingan, berkat kesempurnaan Allah Tritunggal Maha Kudus Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai, kita diutus mewartakan kasih dan Injil Tuhan. Syukur kepada Allah.